Jadi kalau misalnya Oke, gue juga Action. Gua Paul Gue Digo. dan selamat tahun baru. Terutama buat kalian yang sosokan masih bikin video year review. Ya. Year review. Welcome to our year review video, guys. Iya, ini dia, kita sudah di akhir tahun dan Yes, betul sekali. seperti semua orang di dunia kita akan recap semua. Iya, betul. Apa yang sudah terjadi, apa yang ya apalah kayak hal-hal rame yang terjadi di tahun ini ya. Betul, Yang kita betul, rasain, betul. kita lihat segala macam gitu. Pokoknya ya overall lah yang ada di Indonesia dan ada di Iya. Nah, kita akan bagi ya beberapa apa sih bilangnya? Segmen, Kayak kategori subjek. kategori, Iya. ya. Apa-apa aja yang terjadi di tahun ini gitu ya. Kita sebut-sebutin terus ya apa sih kita personal favorite atau apalah gitu ya. Iya. Oke, kita udah sampai nulis loh guys. Kita niat nih kali ini guys. Iya, kita mau beri telat guys. Kita udah cocok banget gak sih kita di hire buat news anchor gitu ya. Lapar banget loh ini, lihat mejanya aja berubah. Oke. Jadi mungkin untuk segmen pertama kita Langsung akan ya. ngomongin sesuatu yang memang dekat dengan kita ya. Oke. Karena kita di dunia entertainment, berarti kita Wow. harus ngomongin tentang yang viral-viral. Jadi inilah viral Viral of the year. Yes. Seru banget anjing. Oke. Apa ul? Ya viral of the year tuh berarti ya hal-hal yang viral di internet lah ya, sosial media Iya. gitu-gitu ya. Banyak banget sih. Banyak yang banget sih tahun terjadi. ini sih, banyak sih ya. Banyak banget. Apa nih? Mulai dari Paling yang paling awal nggak sih kalau misalnya kita mau recap dari paling awal tuh Oke. NFT Oh, itu tahun ini ya? tahun ini. Tahun ini, si Gozali. Gozali NFT. Gozali. Itu viral tuh, Viral banget sampai bahkan orang-orang yang tadinya nggak tahu sama sekali tentang NFT pun Iya, jadi sampai bikin ngomongin, NFT. bikin NFT, Tau nggak beli sih? gitu ya. Iya kayak jual temen gue gitu kan. Oh iya, ada yang beneran niat gitu loh, sampai beneran pengen ngejual, pengen bikin terus ngejual kan. Iya. Bahkan ada yang, lu tau gak sih kayak ibu yang misunderstood gitu tentang konsep NFT, dikira itu kayak jualan all shop gitu aja. Iya dia. Jadi dia jual baju, jual snack terus di harganya pakai Ethereum gitu. Iya itu viral banget sih ya. Hampir ke semua kalangan pada jadi tahu gitu. Iya benar. Dan ngomongin juga yang sampai viral kemana-mana ya tahun ini Mandalika sama Formula E. Nah itu di ya Mandalika, Sirkuit Mandalika ya. Iya. Itu tuh sebuah termasuk prestasi lah ya buat Indonesia bisa Uh-uh. host sebuah pertandingan acara itu nih. Apalagi dengan Rara dengan remote-nya kan. Jadi sebenarnya yang di highlight itu tuh bukan balap motornya ya. Bukan. Itu dari Rara si Mbak Rara yang pawang hujan ya. Iya. Kita- Gimana kayak itu nggak sih lebih viral daripada pertandingannya tuh lebih viral Iya. bagaimana Iya. Rara tuh bisa menghentikan hujan yang deras banget gitu loh. Iya. Dibanding Marc Marquez jatuh gitu nggak seheboh Mbak Rara wing di tengah Iya. sirkuit ya. Bener. Ya sama ada lagi sih tapi kayaknya udah mulai belum lama lah. Ya kita sering lihat di sosmed, gue yakin semua orang dengar kayak kamu nanya. Alif Cepmek, Mas Alif. Iya itu dia. Gue itu sebuah hal yang bingung gue ya, kok bisa ya dari dulu kata-kata dong kayaknya ikonik aja kali ya. Ikonik gitu loh. Jadi, Tapi justru kalau gue ya, gue lebih kenal sebelum yang kamu nanya tuh yang si siapa namanya? gimana? Orangnya itu Alif Cepmek. Alfi Cemeng tuh ngomongnya pasti ngomong rar. Oh iya. Gue lebih Iya. familiar sama itu. Iya, kan emang dalam satu gig selalu kayak dia live kan, terus Ah. kayak ditanya-tanya ini apa model rambutnya, Cepmek ya, kamu nih, ini aku kasih rarnya, yes, gokil. Tapi itu kan abis itu sempat ke review juga dia ada tuh, nggak tahu gue dulu pernah videonya apa enggak ya teman-teman juga, dia ngevideo, dia bikin kontennya tuh di gang sempit kayak rumahnya tuh apa adanya, hujan-hujanan segala macem demi dia TikTok live itu. Emang dia kerja keras lah. Hustle ya. Ya sobat hustle lah. Sama kayak ada satu orang juga nih yang hustle nih. Yang mana tuh? Ada satu orang yang kayak hobi banget kayaknya bikin viral di Twitter gitu. Oke. Lu inget gak sih Bjorka? Wow, iya sih. Dia sangat hustle banget loh buat Iya. nggak tahu lah ngapain, pokoknya seru lah liat Bjorka di Twitter kan. Iya. Itu juga sempat ramai ya. Tahun ini ya betul. Di tahun ini Bjorka buat menjual data dan segala macam lah, kayak ternyata dia orang Depok. Lihat gak sih ada viral dia ternyata orang Depok. Itu bener gak sih? Gak tahu. Gak tahu ya, bukan Depok. Kita udah benci aja sama Depok, lu ini benci sama Depok. Awalnya dari ke Depok. Selain ini ada selain Alif Cepmek juga ada si
Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Itu juga lah, kayak kata-kata gitu-gitu doang tuh kan dengan ciri khas tersendiri jadi apa ya, rame kali ya? Rame kayaknya Ada karena kemenangannya. lucu gitu kan. Iya, karena kayak iya. Ada ini ya, atau nggak sih yang begitu syur. Oh iya, melupakan Rehan. Aduh Rehan, kamu ngapain sih Rehan? Lu serius lah anjing. Tuh orang itu cewek kayak gitu loh. Iya, sakitnya kayak gitu. Sama ada yang belum lama nih yang anak kecil yang nangis. Bukan anak kecil sih, kayaknya anak SMP dia kayak, tapi seenggaknya effort saya dihargai, tau gak sih, nangis-nangis gitu. Wah, kok nggak tahu? Nggak tahu ya? Tau nggak Jack? Nggak tahu ya? Mainnya berarti kurang jauh gue. Ada yang dia apa nangis-nangis gitu. Dia ngechat nggak dibalas. Saya chat tidak dibalas, tidak di-read. Kita tidak selamanya indah. Iya, kita tidak selamanya indah. Iya, indah, emang tidak selamanya indah, tapi seenggaknya effort saya dihargai. Terus nangis gitu. Terus diundang TV, cuma disuruh ngomong kayak gitu ya, cuma suruh nangis. Emang sering kayak gitu sih. Iya. Selain di Indonesia lu tau gak sih kayak banyak juga kayak banyak macam viral di dunia ini. Apa tuh? Yang paling notable sih menurut gua pas awal-awal, ingat gak waktu Oscar ada kejadian. Oh, wow. Iya, Will Smith dan Chris Rock ya. Will Smith sama Chris Rock Ditampar di panggung Oscar langsung terekam tuh. Iya, itu langsung jadi pembicaraan tuh. Itu menurut gua highlight buat awal tahun banget. Iya. Dan buat menurut gua dan highlight buat akhir tahun adalah Twitter. Dibeli Elon Musk. Iya, Elon Musk jadi CEO Twitter ya. Iya. Kayaknya itu benar-benar viral banget sih. Viral banget. Dan ini juga menuai kontroversi juga, pro kontra juga. Banyak yang kayak apa sih? Ayo Elon Musk step down aja lah dari Twitter gitu. Apa segala macam gitu. Iya, gue juga nggak gitu ngikutin banget sih buat gimana mereka bisa. Iya sih. Apa sih yang dia lakuin separah apa sih, karena impact gue nggak sih, itu kan cuma pengguna ya. Iya sih. Gue nggak yang paling cuma ada yang ini doang yang gue notice kayak apa? Centang biru mesti bayar, tau nggak lu? Iya. Centang biru di Twitter mesti bayar sekarang guys. Tapi yang official malah centang emas. Oh iya. Iya. Ada centang emas. Gue nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat gue di timeline gue. Dibedakan. Dibedakan. Jadi buat apa lu beli centang biru kalau misalnya ada centang emas? Oh, alah. Iya. Sama sekarang ada ini di post tweet lu bisa ngeliat view-nya. Oh iya. Jadi orang berapa nge-view tweet lu. Ada angkanya. Analitiknya udah lebih. Iya, lebih detail gitu. Nah, iya. Gila, banyak banget yang viral di. Ya, emang setiap tahun pasti banyak ya. Itu kayak buat baru kita sebutin beberapa doang gak sih? Banyak banget. Banyak Kita nggak ada waktu baca apalagi kalau misalnya kita lihat viral di TikTok tuh, kita scroll tuh banyak banget. Selalu ya. Selalu. Dari TikTok sih kayaknya yang banyak juga. Iya, dan biasanya tuh hal-hal kayak kecil gitu loh yang dibesar-besarkan. Iya. Ya kayak gitu, kayak cuma ngomong kamu nanya, tapi kayak berulang-ulang kayaknya jadi orang jadi kayak Iya. apaan sih? Terus muncul mulu kan di ini. Ada lagi juga nih di TikTok, di TikTok tuh yang kayak live mandi lumpur, tau gak sih lu? Tahu kalau misalnya dikasih satu pasti dia. koin, lu kasih koin ya? Lu tau gak sih Jackson tuh FVP-nya ngaco deh semua. FVP doang gitu, berisi doang. FVP-nya Jackson tuh hal-hal aneh, absurd gitu loh, kayak gitu tuh. Tapi gue kalau misalnya ngomongin FVP TikTok ya, paling absurd menurut gue bukan yang itu, bro. Oh iya, apa? Yang tuh masih babi ngepet. Oke, itu udah. Jadi gue nggak tahu ya. Pokoknya FVP tuh memanggil babi ngepet. Tapi kalau misalnya gue lihat, sorry ya guys, bukannya. Tapi kalau misalnya gue lihat, itu tuh kayak ada orang dimasuk dalam selimut kayak. Ya banyak cuy penontonnya. Iya, seenggaknya terhibur, minimal lu terhibur seenggaknya ya. Gue lebih terhibur nonton itu, tau gak sih yang ngupas telur? Oh, tentang telur. Iya. Itu bisa sampai ratusan ribu loh penonton. Dan itu sampai luar negeri juga banyak orang yang nonton. Itu orang Indonesia kan? Oh iya. Ada Indonesia. Oh, banyak yang bikin juga. Nah, itu rame bikin. Iya. Itu rame. Ngupas kulit telur terus begitu udah tinggal dikit terus pecah. Wah, gagal gue. Tau gak sih lu? Ada yang pernah kayak gitu kayak. Iya, pernah pecah gitu. Kok tinggal satu lagi. Yang tidur pernah lihat enggak? Ada ya orang live tidur ya. Tidur, iya. Iya. Banyak banget ya cara Banyak buat banget. viral di TikTok. Di TikTok sih. TikTok tuh macam-macam. paling banyak sih. Sama ini ya, apa TikTok Shop gitu ya. Itu baru tahun ini apa dari tahun kemarin ya TikTok Shop ya? Ini tahun ini nggak sih? Tahun ini ya. Itu udah mulai ya setengahnya mulai naik lagi lah, mulai banyak tuh. Ya orang-orang yang live sambil jualan-jualan itu loh. Ini check out keranjangnya kakak, ini ada ini gitu. Iya. Iya. Tapi kebanyakan, lu ngerasa gak sih kayak berita tuh banyakan datangnya dari TikTok? Iya lagi. Apapun yang maksudnya kayak media-media tuh pasti viral dulu di TikTok, di sosmed, baru kayak dibikin highlight apa liputan beritanya gitu ya. Headline beritanya. Headline beritanya di Instagram, di YouTube Shorts gitu kan. Ya, betul. Bahkan di YouTube gue kayak nggak dapet. Lu dapet apa berita gitu nggak di YouTube Shorts atau di
Gue mah ya pasti selalu dari sosial media yang sehari-hari kayak gue Instagram, TikTok udah itu aja sih. Sama Iya. Twitter lah, ya Twitter lebih cepat sebenarnya. Bahkan berita dari Instagrammu gue dapat dari TikTok. Iya bisa jadi. Berita tentang Twitter gue dapat dari TikTok loh. Elon Musk masuk apa Twitter tuh dapat dari TikTok. Iya. Banyak banget tau gak sih kayak lu berita yang paling sering dapet itu adalah event-event yang di cancel gitu di TikTok. Oh betul. Iya itu ya rame dari situ ya. Iya banyak banget tau Banyak event Benar-benar. di itu, tahun ini. Iya itu viral juga jadi viral juga. Ya. Ah. Iya betul event-event. Apa event yang paling lu inget di tahun ini? Kita masuk ke segmen kedua, event this year. Kalau lu gak bridging sih, gue udah nungguin tuh. Itu berisinya. Ah, ya udahlah. Sorry ya guys, amatir. Iya banyak event ya, ngomong-ngomong soal event lah ya. Event tuh banyak banget tahun ini tuh kayak event musik, apa segala Event macam. musik. Karena pandemi pun sudah mereda. Event-event udah bisa berjalan normal gitu. Iya, yang standar gitu kan kayak DWP, DWP, Synchronize, banyak jadi event-event musik lagi kayak berenang bergoyang gitu-gitu. Iya. Dan banyak juga yang Dance in the Clouds. gagal kan? Iya banyak yang gagal. Ya. Gagal dan nggak tahu lah gimana. Pokoknya banyak yang naik, banyak yang turun gitu lah. Tapi kalau buat gua ada satu event yang jadi highlight buat gua tahun ini. Apa tuh? Yaitu event-eventnya dari Vindes Sport. Keren, kakak-kakak Vindes, Anda keren. Tim Vindes keren banget bikin eventnya. Gua suka banget. Lu paling suka yang episode yang mana? Yang gua suka banget tuh yang bulu tangkis sama yang kemarin tenis sih. Tenis ya. Karena ini banget apa dapat aja euforianya gitu loh. Hype-nya tuh dapat terus pay off lah hype-nya. Di bawah bulu tangkis sih, karena gue juga suka main bulu tangkis kan, personalnya kan main sama teman-teman gitu. Jadi kayak ngeliatnya tuh seru aja. Dan mereka tuh ngebangun hype-nya terus jadi mereka tuh ngebangun lagi kayak apa minat untuk berolahraga gitu loh. Banyak kok dampaknya gue berkerasa juga kayak teman-teman gue jadi ngajak main olahraga gitu. Hebat itu. Kalau misalnya ngomongin event ya, kayaknya paling seru kalau musik menurut gua Heads in the Clouds kayaknya. Heads in the Clouds kemarin iya, karena Yoasobi pertama kali konser di luar Iya. negeri guys. Wah gila. Dan emang nggak tahu sih menurut gua vibe-nya seru aja. Mungkin karena emang bukan fans kayak style kayak DWP gitu kali ya. Jadi kayak festival musik tuh kayak seru gitu ngeliatnya. Walaupun gua belum datang, mungkin tahun depan. Iya, gue lumayan agak menyesal sih tidak mengusahakan untuk beli tiketnya, nyari tiketnya. Iya. Seru sih kelihatannya. Iya. Jadi gue cuma bisa nonton live streamnya doang online. Itu pun seru loh. Itu seru ya, nonton kerasa. di rumah aja seru banget. Iya. Jadi pertama kali dia ya konser keluar negeri ya. Keluar Nah, Jepang. Luar Jepang. Iya, mungkin dia ada konser solo Iya. kali ya. Kita standby aja ya. Ngomong dan juga yang gue nyesel justru bukan Heads in the Cloud yang gue nyesel. Oke, apa tuh? Lu tau gak sih dulu di awal tahun tuh ada Marvel Showcase di PIM? Ada ya? Ada, jadi kayak mereka tuh lu bisa masuk kayak ngelihat properti-properti yang dipakai di film-film Marvel. Oh, iya, dan merch-merchnya. Iya. Itu yang bener props benerannya nggak sih? Props benerannya. Props benerannya ya? Kostum benerannya itu gue nyesel banget, gue nggak gue sempetin waktu gue situ. Itu tahun ini ya, itu bulan kapan tuh? Tengah tahun kalau nggak salah ya. Kelewatan gue nggak tahu juga. Lu nggak bisa anjing gue ajak. Oh iya. Nggak bisa, lu selalu nggak bisa, lu bilang jauh. Males gue pakai rumahan anjing. Gue lupa gue. Oke. Ada lagi nih event yang gue lumayan suka ini. Nggak tahu event apa bukan sih, ini sebenarnya program TV sih. Program TV. Itu ya Suci Stand-up Comedy Indonesia. Oke. Suci season 10 ini tuh kayak 10 tahunnya mereka. Season ke-10. Ada beda nggak? Meriah sih menurut gue sih ini. Karena kalau stand up comedy sebelumnya kan karena pandemi, jadi di studio terus gak ada penontonnya jadi sepi. Oh, ya mungkin gak seseru. Masih belum ada penonton. Nah itu season kemarin yang season 9 tahun 2021. Sekarang udah di studio yang luas, terus banyak penontonnya, jadi rame, seru. Ya gue juga suka penikmat stand up lah, apalagi stand up Indonesia itu seru banget. Gitu. Ada lagi sih yang 10 tahun. Apa? JKT48 cuy. Wow. Tahun ini 10 tahun. Nice. Konsernya gede banget di GBK cuy. Dari Gen 1 sampai Gen 10 datang Oh semua. iya benar tahun ini. Iya. Benar. Awal bulan ya? Pertengahan tahun ya? gitu. Pertengahan tahun. Wah gila seru banget kalau misalnya lu Seru. wota dari awal ya. Yes. Ngelihat dari Gen 1 gitu kan, dari Nabila Itu sampai udah ngumpul semua ya. Ngumpul semua. Ngumpul semua yang udah graduate pun ngumpul lagi ya. Dan juga kayak itu Gila. disamain sama graduation kalau nggak salah tuh member terakhir di Gen 1. Oke. Heeh.
Ada ya siapa? Ada. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya itu di situ. Pokoknya 10 tahun mereka adalah generasi satu terakhir mereka di situ graduate. Oh, keren sih. Apalagi konsernya di GBK, orang gede apalagi cuy di GBK konsernya. Iya, udah penontonnya pasti banyak segala macam. Wota pasti berkumpul. Seru banget. Gue yakin kalau misal lu suka banget sama Wota tuh bakal apa sih namanya, ada terharunya sih lihat semua member nyanyi heavy rotation gitu kan. Apalagi yang udah ngikutin dari lama gitu ya. Wota yang ngikutin dari lama ya. Gue aja seneng gitu ngelihat kayak Ikut seneng ya? Ikut seneng gue walaupun gue nggak gitu ikutin kan. Iya sih. Iya. Keren. Ada lagi? Tapi dari semuanya itu menurut gue ada yang lebih besar lagi. Kayaknya yang paling besar sih, event paling besar. Oke. Paling besar di Indonesia. Enggak, Di Indonesia? bahkan di luar negeri pun sampai terkenal. Apa tuh? Citayam Fashion Week. Itu event itu ya? Itu event bro. Iya lagi, Citayam Fashion Week ya? Iya, tahun ini ya? Iya ini. Ayo sudah hilang ya. Iya, itu yang melahirkan figur-figur itu kan, JJ, Iya. gitu, Bonge. Balik lagi ke viral Slebeo gitu kan. Iya, Slebe. Itu sebuah event yang lucu sih menurut gue. Seru. Menyenangkannya kayak seru kan? Seru. Ya gimana orang-orang bikin fashion mereka underground terus ya mereka expressing aja gitu. Iya. Dan sampai kayak waktu itu pernah ngasih lihat video yang Anis sama siapa gitu yang dari menteri luar negeri gitu ikut Citayam Fashion Week. Iya, ada. Itu karena menyusul ini nggak sih, menyusul ramainya apa namanya, Paris Fashion Week sebelumnya ya? Iya, Paris. Tahun ini juga kan itu. Tahun ini. Terus gak lama kemudian baru bikin lah orang-orang ini pada orang-orang dari Citayam ini pada ke Duku Atas kan, Sudirman. Jadi macet, rame ya, jadi rame banget. Iya. Tapi menurut gua agak tertib sih. Lu pernah ke situ nggak? Waktu ini ya Citayam Fashion Week-nya Iya. Belum pernah, gue belum sempat. Belum pernah ya? Gue ya ada kepengen tapi udah terlanjur udah nggak dibolehin gitu kan. Gue pernah ke situ, tapi naik mobil cuma lewat kan. Gue sama lah kayak manusia-manusia yang bikin macet di situ kan, penasaran. berhenti lambat-lambat terus kayak Oh kayak gini ya bentukannya ya. Iya, Dan menurut gue lebih agak tertata sih bagian situnya ya. Iya benar-benar kalau diberhentiin, habis itu ada terus udah lanjut lagi. Tapi karena banyak banget yang ke situ dan jalannya juga nggak selalu lebar itu. Nggak lebar ya, makanya jadi macet banget. Oh iya, itu gue pernah lihat ya, sempat ramai juga. Sayangnya tuh banyak yang sampah-sampah berserak gitu-gitu loh. Karena mereka rame kan, terus habis minum buang sampah apa gimana buang sampah. Enggak juga nggak sih sampai orang nginep di gitu kan. Iya, ada yang tiduran di pinggir-pinggirnya gitu ya. Iya. Tidur gitu. Iya. Karena kelewatan kereta terakhir mereka. Tapi gue seneng sih ngelihat banyak remaja-remaja, asik remaja berasa paling tua gue. Remaja-remaja. Ya anak-anak muda pada semangat untuk berekspresi melalui fashion gitu ya. Itu bisa melahirkan ini baru kan, sebenarnya kayak talent-talent model baru segala macam gitu. Kayak gue seneng aja mereka mengekspresikan gitu kayak ya mengekspresikan apa yang mereka suka gitu kan. Walaupun nggak kayak ya sekarang gimana kalau misalnya habis Citayam Fashion Week kan cara mengekspresikannya mereka nge-share itu mereka musik rap mereka kan. Itu cara mengekspresikan kalau mereka punya taste gitu kan. Betul. Iya pokoknya lewat sosial media ya. Jadi iya. Lu punya nggak gitu musik rap lu? Spotify rap lu? Ada sih. Tapi ya sorry ya guys, gue tidak pakai Spotify soalnya. Iya. Saya juga tidak pakai. Ya gue sama Paul kita pakai itu musik ya. Itu musik. Ya, jadi apa ya, kita mau nge-share tentang ini ya. Ya rap itu musik kita ya tahun ini. Iya. Jadi biar kita kelihatan viral juga, kita hip guys. Kita juga punya YouTube. Iya, kita relevan ya gitu. Kita relevan guys. Kita ya. Iya. Oke, dari dulu apa dulu? Jadi YouTube musik kita adalah jadi nomor 5 kali ya. Dari nomor 5 4 3 2 1 ya. Kan 5 top 5 artis ya. Top 5 artis. Gue paling itu Tulus. Gue nomor 5. Nomor 5 Tulus. Nomor 4 Taylor Swift. Taylor Swift. Nomor 3 Twice. Nomor 2 YOASOBI. Oh YOASOBI. Nomor 1 ITZY. Wow, mancanegara ya. diverse sekali. Banyak, gue bingung banget kenapa iya. pas lihat kayak sangat banyak ya, banyak berbeda negara, ada Korea, Jepang sama Indonesia sama luar gitu. Oh iya. Ada yang lu lagi seneng mereka di tahun ini apa gimana kok jadi masuk ke top 5 lu gitu? Emang seneng gue kan kalau kan ITZY kan salah satu girl band cover gue. Dan Taylor Swift baru keluar itu kita kan. Album baru ya? Album baru. Oh, iya.
yang sekarang lagi masuk top chart di radio tuh, Anti-Hero tuh, muter-muter terus. Tulus kan bagus. Betul. Dia juga ngeluarin itu kan sempat ramai tuh Hati-Hati di Jalan tahun ini tuh. Oh itu tahun ini ya? Tahun ini tuh Hati-Hati di Jalan tuh kan. Nah itu kan ya sempat ramai itu kan top chart lah. Gitu. Gimana Bapak? Itu musik gue ya? Iya. Itu musik rap gue ya? Top 5 artis gue dari kelima ya, gue Yosobi. Sama gitu. Nomor 5 Yosobi? Nomor 5 gue Yosobi. Nomor 4 Pamungkas. Oke, Pamungkas. Ketiga My Chemical Romance. Oh, beda ya? Agak lama. Dua Linkin Park. Satu Paramore. Taste musik dia Enggak ada, enggak usah. keren. Gue taste musiknya keren banget. Indie. Senja. Gak tau, gue tau dia tuh kayak tiba belakangan jadi suka lagu ya pop, punk, rock, apa yang zaman dulu gitu. Emang gue dulu suka banget Linkin Park sih. Linkin Park selalu enak dengerin. Paramore yang bagus sih. Ya MCR kan jadi kayak masa-masa emo gitu loh. Jadi ya Pamungkas kenapa? Gue suka dengerin Pamungkas, gue lupa kayaknya entah pernah dengerin terus kayak auto play gitu loh. Iya, di rekomend ya. Terus tapi enak juga sih sebenarnya dia. Emang enak sih lagunya Pamungkas. Wah, Yosobi, come on lah, Yosobi bro. Yosobi bro, apa? Nggak usah dipertanyakan lah. Iya, Yosobi kok. Ya masuk ke Yosobi lah dari. Kelihatannya banyak banget ya, tahun ini bagus-bagus ya lagu-lagunya ya. Iya, tahun ini bagus. Menarik gitu. Di Amerika juga banyak banget lagu-lagu baru kan. Artis-artis Amerika ya. Artis Amerika. Justru menurut gue yang di tahun ini yang di Korea sih agak kurang. Oh iya. Iya. Gue personally nggak terlalu dengerin K-pop kan. Belum. Lu kan. Oh, berarti lu ada asumsi semua orang kan K-pop pada waktunya ya? Iya, semuanya akan K-pop pada waktunya, bro. Semuanya akan ARMY pada waktunya. Gue open kan dengan masukan. Apa gimana? Gue ngeliat banyak netizen anjir. Keren. Apa namanya, banyak banget yang membilang kalau misalnya tahun ini tuh adalah tahun terburuk dari K-pop. Oh, apakah benar itu teman-teman? Iya. Gue sampai ngelihat thread dan gue akan membacakan beberapa list dari apa yang terjadi di K-pop. Iya. Apa nih? Gimana? Wah, namanya susah ya. Ada banyak banget yang keluar, coy. Banyak banget itu. Banyak banget yang keluar. Ini dan yang gue tulis tuh itu cuma beberapa. Oh. Masih ada banyak lagi sebenarnya. Oke, silakan lu. Ini kan ranah lu ya. Chu dari Luna di kick. Luna tuh. Oke. Mashiho dan Yedam keluar dari Treasure. Treasure itu grupnya. Grup juga. Oke. Hyuna dan Dawn putus. Ya udah sih, mereka mau putus udah apa, coy. Tapi heboh banget. Heboh ya? Heboh banget itu. Gitu. I see. Oke. Jion keluar dari Weekly. Wow. Jiho keluar dari Oh My Girl. Oh no. Les Seraphim baru debut. Membernya namanya Garam tuh keluar gara-gara kontroversi bullying. Oh itu gue pernah dengar tuh. Di radio. Sampai dia tahu gitu. Gue pernah dengar di radio tuh. Iya. Gyuri dari From 9 keluar. Oh my god. Dennis dari Secret Number itu yang ada member dari Indonesia. Oh, siapa tuh? Dita. Dita. Dennis keluar. CLC di disband. Nahyun keluar dari Apink. Dan yang paling baru kayaknya Jinny keluar dari NMIX. NMIX tuh baru debut awal tahun. Oh iya? Iya. Sempat ramai juga, sempat naik. Sempet ramai terus kayak out of nowhere keluar gitu. Ada yang nggak lu tulis lupa? Ada member siapa sih kemarin yang Wamil? Oh, BTS ya. BTS Wamil. Ya itu Siapa juga tuh namanya? Jin. Siapa? Nggak tahu saya. Gue nggak tahu, pokoknya itu emang sempat Di videonya fotonya kelihatan tuh yang dia udah botak. Ada banyak di Instastory lah. Iya, di Twitter juga rame. Itu tuh. kelewatan ya. Cuman Iya. mungkin berarti gue lebih tahu daripada lu. kayaknya lu lebih kepo. Emang gue bilang semuanya akan ARMY pada waktunya. Pertama ada transisinya wibu dulu. Oh gitu ya. Fasenya gitu ya. Mungkin gitu ya dari Paramore ke Wibu. Iya. Ya, parah banget gak sih? Banyak banget yang keluar dan banyak banget yang jadi omongan juga ya kayak gitu ya. Ramai banget sih, apalagi kalau misalnya lu sangat suka K-pop kan. Kayak jadi ini nggak sih menimbulkan drama juga nggak sih buat apa pecinta K-popnya gitu? Iya. Pada ya gimana gitu kan? Itu sih di itu ya, di apa namanya, di Korea ya. Itu udah di consider sebagai sebuah drama gitu. Apalagi K-pop kan sebuah sangat besar kan. Betul. Di dunia lah segala macam gitu. Nah, ngomong-ngomong soal drama nih, Bang. Banyak banget drama di dunia ini tahun ini. Iya. Kayak hidup kita tuh gak bisa lepas dari drama. Betul. Ya jangan kan tahun ini sih, tahun-tahun sebelum pasti ada aja. Iya. Ya, oke.
Jadi gimana lu Dan drama? kita gini, kalau drama kita mau menilai apa? Wal? Kita suka banget dengan dramanya apa gimana? Kayak drama itu personal favorite masa drama gitu. sepanas apa kayak drama? Oh iya. Boleh, Iya. boleh. Oke, dari lu gimana? Apa yang lu rasa tahun ini? Wah, ini rame ini gini apa segala macam. Gue ada 2. Oke. Yang paling besar, tapi ini bukan nggak di Indo sih. Oke. Kalau misalnya mau ngomongin di Indo cuman 3, tapi gue sebut dulu yang di luar Oke, ya. boleh silakan. Yang paling pertama adalah dari Try Guys. Oh, Net. gue tau juga. Net keluar dari dari Try Guys. Try Kalau Guys. kalian nggak tahu Try Guys, dia tuh yang dia di BuzzFeed dulu ya. Ya dari BuzzFeed. Mereka berempat itu cowok-cowok kayak Seru lah. nyoba aja seru-seruan gitu lah. Seru-seruan, pokoknya seru-seruan kayak nyobain ini, bikin ini, pokoknya Yeah. mereka the boys nyobain Iya. sesuatu yang baru gitu. Mereka kan. berempat kan, terus akhirnya mereka bikin sendiri kan, channel sendiri kan. Iya. Dan siapa si cabut Net ya? Net itu yang selingkuh sama salah satu tim kreatif ya wow. di drama. produksinya, terus jadi dikeluarkan, dan bahkan benar-benar dikeluarin tuh sampai dihapus semua footage dia gitu di episode selanjutnya. Kan mereka ada shooting advance gitu kan, shooting duluan sampai dihapus. Iya berdrama ya. Tapi gue bagus sih nge-handle mereka, menurut gue Handle masalahnya. dramanya ya benar-benar dewasa. Ini Oke. ini sebuah nggak sesuai image mereka ya, mereka cut. Bukannya kayak di Indonesia ya, kalau misalnya drama tuh ada aja supporternya. Ada yang berlebihan gitu ya. Iya, yang membela itu nggak ada dasarnya dan menghitung nggak sesuai dasarnya juga. Ih, gak apa-apa kan dia ganteng. Iya kayak gitu. Yes, guys. Pokoknya di Indonesia selalu getting personal ya kalau ada Iya. drama gitu ya. Iya. Iya. Apalagi waktu masih perselingkuhan, banyak kan yang selingkuh di Nah, itu juga yang mau gua bawain tuh. Masalah-masalah itu tuh anjir, itu tuh enggak tahu kenapa tuh terjadi barengan anjir. Public figure yang selingkuh, ada yang KDRT, itu tuh kayak bener bareng-barengan. Kayak siapa tuh? Adam Levine tuh. Iya, Adam Levine. Adam Levine ke spill kan ini dia nge-DM-in cewek-cewek gitu di Instagram. Padahal dia kan udah nikah kan, udah punya anak juga. Malah dia lagi hamil anak ketiga tuh istrinya. Itu rame juga tuh. Ada lagi kasusnya ya dari gamers ganteng idaman favorit kita. Iya. Reza Arab Octavian ya, katanya dia dikabarkan ada apa ya? Kata isu-isu selingkuh ya. Iya. Udah gue gak terlalu ngedalamin banget dia, kayak ya udahlah itu udahlah males gitu. Ada lagi ya Rizky Bilar waktu itu kan dia katanya dilaporkan dia KDRT sama istrinya. Iya macam-macam lah saudara. Dia apa yang bisa diambil ya kayak dari kayak gini-gini. Ada juga yang nge-prank KDRT. Haus dah. Ya ada lagi KDRT. Banyak banget cuy KDRT. Yang- Semua cowok emang sama sih. Cowok mana lagi yang harus gue percaya? Nggak ada yang bisa gue percaya. Wow, di negara di dunia ini lagi ada 4 cowok bermasalah di dunia. Kayaknya nggak ada cowok lagi deh yang bisa gue percaya, Paul. Iya. Di antara semuanya itu, Johnny Depp menang trial Amber Heard. Tim Johnny. Tim Johnny, gue juga senang tuh. Itu lu ngikutin ya? Iya, ngikutin gue. Kalau trial dari sebulan itu sebulan tuh trial. Gue nonton trial, ketiduran sih gue, tapi gue lihat trial gitu. Lumayan capek sih justru. Iya, capek banget, apalagi gue nggak ngerti gitu. Apa sih yang seru tuh ada yang kayak ngebikin highlight gitu loh. Momen-momen ininya kayak blunder-blundernya apa lawyer Amber gitu-gitu. Iya. Banyak banget aja lucu-lucu gitu. Lumayan lucu tau, kita Iya. kayak memeable banget gitu. Ya akhirnya ya seneng lah akhirnya dapat closure yang jelas gitu di masalah mereka itu ya. Dan ya bagus lah itu akhirnya selesai. Nggak semua cowok guys sama nggak semua cowok kan. Iya. Oknum. Oknum. Dari sebenarnya bisa kita simpulkan tuh cuma satu guys sebenarnya guys. Kita nggak usah lah ngurusin rumah tangga orang. Itu maksudnya udah kita jadiin pembelajaran aja gitu lah. Iya. Apa pembelajarannya? Ya sebenarnya pernikahan itu tidak mudah guys. Emang susah. Ya, jangan kayak pengen cepet nikah. Ya bagus, cuman ketahuilah banyak tantangannya gitu. Lihat kayak mereka itu tuh ada aja tantangannya. Iya, dan nggak Pernikahan tuh tidak seperti kayak film-film Disney, kalian dijemput Prince Charming terus dijemput terus kalian lari ke sunset barengan. Gak seindah itu gitu loh. Realistisnya banyak obstacle gitu. Iya gak sih? Iya gitu lah. Emang sulit coy, emang kita harus maju gitu. Biarkanlah. Iya. Iya, kita harus maju lah pokoknya. Kita move on lah dengan perdramaan itu. Bukan karena mereka ganteng. Karena lu resah juga ya? Lu resah juga gak sih sebenarnya? dengan viral ini ya, drama rumah tangga ini. Lo yang gue gak masalah lah, oke lah rumah tangga pasti ada aja masalah-masalah. Yang gue sebelin sih netizen sebenarnya.
Tiba-tiba semua orang gak percaya cowok anjir. Semua cowok tuh kayak salah semua kayak gua gak punya trust issue. Yang punya yang diselingkuhin siapa, yang punya trust issue siapa? Sebel banget. Mereka tuh nggak tahu lu nafas guys. Perlu ada tuh mereka gak tahu gitu. Iya lu nggak tahu, mereka nggak tahu. Oke. Udah. It's getting hot ya. Drama tuh bikin panas. Emang panas emang kalau drama itu ya. Emang ya, apalagi ya untungnya kita ada AC di sini kan, terlalu panas kan. Karena AC itu kan teknologi ya. Ngomong-ngomong soal teknologi. Like banget aja. Teknologi, Bro. Teknologi di tahun ini berkembang ya, emang seperti Iya. dari dulu, dari zaman komputer Pasti pertama berkembang kali, terus. selalu berkembang dan Iya. makin kesini tuh makin cepet berkembangnya. Lu ngerasa nggak sih kayak bentar lagi tuh kita nyampe ujungnya di perkembangan teknologi? Oh iya. Gua nggak tahu Apa sih, tuh? Dari apa dasar lu bisa ngomong gitu? kayak sampai kapan sampai kita nganggap perkembangan teknologi itu menjadi sci-fi? Ya nggak sih? Iya. Baru-baru ini kan ada AI yang baru viral ini kan, buat bikin art, bisa bikin coding, bisa bikin Ada bisa bikin lagu betul, ada bisa bikin lagu, bikin musik ya, bisa bikin skrip gitu kan. Itu cepet banget berkembang ya coy. Apalagi yang gue takutin tuh ada ini tau yang deepfake gitu, tau gak sih lo? Deepfake. Yang bener-bener bikin muka, ngerender muka tuh persis banget. Terus pas ngomong tuh gak kelihatan kayak robot, jadi kayak kelihatan kayak orang, organik banget anjir. Serem coy. Satu sisi amazing, satu sisi serem gitu. Takutnya disalahgunakan aja sih, pasti saya takut. Udah disalahgunakan sih yang AI art itu. Udah banyak orang yang kan AI art kan ngambil referensi dari luar kan, mereka kan nggak bisa bikin dari scratch kan. Yes. Banyak yang bikin AI art terus di post sebagai postan sendiri, tapi setelah ditelusuri itu tuh ternyata AI-nya itu nyuri dari karya orang lain. Oh, ya. Jadinya tentunya pembajakan karya gitu ya. Dan banyak juga jadi orang yang bikin akun Instagram tuh bikin personality kalau dia itu artis, padahal dia bikinnya AI. Iya, padahal bikin sendiri. Bilangnya bikin sendiri. Ya sebelah kelihatan lah. Tapi beberapa mungkin yang bisa buat seru-seruan paling yang kayak inilah ya, yang ada di Instagram lagi rame itu yang apa? Lensa ya namanya, nama aplikasinya. Tahu nggak lu? Apa tuh? Aplikasi AI juga sebenarnya, tapi lu kayak nge-scan muka lu kan, itu nge-scan muka lu, habis itu bakal dibikin dengan art style berbeda-beda gitu. Oh, ya tahu. Ya ada yang gayanya apa, yang kayak zaman-zaman night zaman dulu, ada yang apa, ada yang gimana gitu loh. Itu kan sebenarnya buat seru-seruan aja kan. Ya tapi bahaya juga sih kalau dipakai. Bahaya juga sih, dan kalau gue lihat dari orang review AI tersebut kayak apa namanya, terms and condition-nya tuh kayak ya menyeramkan gitu loh. Dia bisa hak cipta, muka lu dijadiin hak cipta mereka gitu. Iya. Bisa disalahgunakan sebenarnya. Tahu nggak sih yang gue takutin tentang robot-robot AI segala macam tuh, gue takut kan kayak itu bakal ngambil lapangan dari manusia kan. Yang kayak apa sih, orang kayak kan mulai lah lu lihat sih kayak dulu kan gardu tol kan ada orangnya, sekarang otomatis. Itu mulai dari situ aja lah. Terus gue mikir, tapi kayaknya kalau kesenian mana mungkin sih ada yang masa diganti robot, itu kan mesti taste manusia, kreativitas manusia. Robot bisa bikin musik anjing, bisa bikin gambar anjing. Mulai takut gue. Dunia ini gak perlu manusia dah anjing. Kita nggak sih kayak gitu? Orang ketiga di sini robot. Kamu berpikir selama ini kita manusia? Kita bukan manusia, kita itu orang diciptakan dari metaverse. Oh iya, metaverse gimana kabarnya sih? Metaverse? Ada update baru. Sekarang Oke. mereka punya kaki. Oke. Oh iya, Tapi selain dari itu banyak banget teknologi yang bisa digunakan sebagai paling bagus, sebagai buat kemajuan sih. Itu nggak sih baru-baru ini kayak kita punya teknologi teleskop yang udah nyampai ngambil foto buat black hole ya apa sih? bukan dia itu kayak universe paling jauh gitu loh. Foto jauh bener. Jauh banget itu, namanya James Webb Telescope. Iya, aku pernah lihat tuh. Ya pernah lihat kan fotonya bagus banget, indah banget coy. Iya. Dan kalau bisa lu download asli itu kayak lu zoom tuh Bener tajam ya kabarnya. tajam banget. Kalau lu kayak indah banget rasanya. Kalau dulu tuh baru yang ada itu baru ilustrasinya doang kalau nggak salah ya. Apa baru ada sarang fotonya? Ada dulu ada fotonya, cuman kayak beda. Lores kan. Iya, kualitasnya beda ya. Tadi kayak tajam banget, keren dah. Yang gue tahu tuh sebenarnya itu yang ada dulu tuh. Sekarang kita udah punya foto black hole. Karena dulu tuh black hole tuh baru ada ilustrasinya doang. Sekarang baru ada fotonya, kita lihat sendiri dijepret. Oke.
ya pakai foto tuh pakai teleskop jauh gitu. Ya dunia tuh kayak luas banget sih. Iya, mana mungkin sih kita cuma sendiri. Yakin gak? Menurut lu sendiri gak? Belum tahu sih. Belum tahu sih ya, tapi Lihat sih. seluas apapun itu kan. Iya. Makanya Kayaknya masih ada sih ditutupin pemerintah sebenarnya. gue pengen ngomong maksudnya. Ya. Biar buat ngomongin kayak buat mencapai keluasan tersebut kayak kan kita nggak bisa ya, kita kan nggak bisa sendiri gitu kan, jadi banyak orang-orang yang mau nge-replicate keluasan gitu kan dalam bentuk game. Oh, banyak kayak ada yang kayak gitu-gitu ya dalam bentuk game ya? Iya kan, kayak No Man's Sky baru-baru ini update lagi kan. Emang iya? Oh, yang Iya. sequel bilangnya? Sequel? Enggak, update aja. Oh iya. Dia pengen Bukannya kayak ada sequelnya ya? nggak tahu deh kalau gue sequel ya, cuman update lah pokoknya, sekarang udah playable. Oh, ya, udah viable buat main dengan full experience lah ya. Dulu enggak ya kayaknya. Enak. Pertama. Seru. Masih suka main game nggak lo? Masih. Jadi menurut tahun lu ini apa? tuh masih suka main game. Game of the Year. Kan perdebatannya ada dua nih. Game of the Year yang award-nya ya. Awardnya. Elden Ring sama God of War kan. Perdebatannya itu. Tapi akhirnya udah diketahui menang Elden Ring kan. Elden Ring. Padahal tuh kalau Gimana misalnya tuh? nonton, Karena lu lebih konsol daripada gue main game. kalau misalnya waktu Game of War tuh kayak kelihatan kayak semuanya tuh God of War yang menang. Tiba-tiba Game of the Year Elden Ring. Karena udah God of War tuh digadang-gadang menang ya. Gadang-gadang menang God of War. Iyalah, udah kelihatan banget kayak semua kategori tuh dia menang, entah kenapa. Oh. Menurut gua sesuka-sukanya gua sama God of War Ragnarok. Elden Ring memang lebih terkenal dan lebih worth buat menang Game of the Year. Oke. Karena Elden Ring basically bikin hype dari nol. Iya. God of War udah punya hype kan dari Oh, udah kebangun dari God of War sebelumnya ya? sebelumnya. Sekarang Ini kan God of War Ragnarok kan adalah ending dari God of War yang di Norse mythology. Ya udah ada hype gitu. Oh. Sementara Elden Ring bikin dari nol bener-bener gitu. Cuman dia adalah Souls game dari Dark Souls, dan katanya bakal susah banget tapi open world. Iya. Dan semua orang seru banget. Selalu bagus ya ininya, impressionnya terhadap game gitu. Dan bener-bener open world kan, kayak kayak bos pertama aja bisa lu nggak lu lawan gitu karena lu kurang kuat gitu. Oh gitu ya. Ada mau RPG juga biasanya. Bisa open world ketemu orang. Bisa PvP juga dia. Keren tuh. Ganti ritme, ganti kelas. Nah, seru tuh kayak gitu. Seru banget. Dan endingnya banyak gitu kan. Iya. Karena itu makanya replayability-nya bagus. Iya. Banyak lah ya ininya kontennya untuk lu enjoy game-nya. Lu play hour lu bisa banyak gitu, enggak bosan-bosan gitu kan. Iya. Tapi banyak juga beberapa game yang rilis tahun ini lah. Apa itu? Ada yang digadang-gadang sebagai katanya bakal jadi Genshin Impact killer katanya. Ada namanya Tower Fantasy. Oh. Kenapa ketawa kamu? Kenapa ada kata? Main nggak? Gue main, gue nyobain karena Cobain. penasaran, gue pengen tahu. Ya, Oke, kok bisa Infinite Dash? iya. Ya kalau dibilang Genshin Impact killer belum sih, tapi sengaja bisa dibilang itu jadi alternatif, ya kompetitor lah, alternatif bagi Genshin Impact lah. Itu jadi sebenarnya dampak bagus buat Genshin Impact-nya jadi gue ngeliatnya jadi dia nge-boost buat bikin konten-kontennya lagi. Update baru cepat terus dia nge-marketingnya jadi lebih kencang. Genshin Impact tahun ini gencar banget loh. Pokoknya gencar banget kan. Apa dia 3.0 ya apa sih kali ini? Sekarang iya. Ya itu jadi dia sangat ngebut banget lah ininya. Komunitinya juga udah besar banget sekarang di sini. Lumayan besar ya, fanbase banyak. Fanbase banyak. Kan selalu ada di event-event anime wibu. Iya. Aja yang cosplay. Cosplay. Masih cosplay jadi karakternya ya. Mhm. Iya. Ada satu lagi game MMORPG ARPG yang kalau pecinta MMORPG mungkin udah pernah dengar dulu mau ada, namanya Lost Ark. Oh, gue pernah. Jadi itu bener yang itu game yang mungkin kalau lu nggak tahu itu kayak yang apa ya, angle view-nya tuh kayak Diablo gitu loh. Diablo kan game Diablo tahu. kayak gitu. Nah, itu tuh dari developer Korea. Itu tuh udah 4 tahun hype-nya udah dibangun karena grafiknya bagus banget, class systemnya menarik, segala macam, terus story wise-nya bagus. Dan ini akhirnya rilis tahun ini. Gitu. Bagus ya? Ya, bagus kok. Jadi story-nya menyenangkan untuk diikutin. Salah ya, menarik lah. Apakah itu Game of the Year lo? Enggak sih. Apa Game of the Year menurut lo? Gue nggak terlalu main game banget lagi tahun ini. Jadi gue nggak bisa bilang game. Tapi ya Lost Ark inilah kayaknya termasuk salah satu kesukaan gue tahun ini. Karena gue nggak main konsol kan. Belum main konsol. Belum. Gue nggak sengaja. Ya pasti gue nggak tahu ke depannya gimana kan. Mungkin gue main ntar gue
tahu. Gitu. Ya. Kalau gue sih kayaknya Game of the Year gue Pokemon Legend Arceus sih. Oh iya. Iya, kenapa? Karena itu game yang paling sering gue mainin. Gue belum punya PS yang baru buat main Elden Ring sama God of War. Jadi gue cuma lihat dari orang mainin doang kan. Oh tahun ini juga dia Pokemon yang Scarlet Violet juga keluar, tapi gue lebih suka Legend Arceus. Oke. Apa sih? Fresh aja rasanya. Nggak open world-nya lebih fresh dan kita bisa Pokemon overworld dan gampang banget dapat shiny di situ. Iya. Iya, dapat shiny. Kenapa? Pokemon. Apa rate shiny-nya lebih ini? Sama, cuman kan karena kita bisa lihat dia di overworld jadi lebih cepet proses Yeah. buat nyarinya. Kalau dulu kan lu harus nyari ke ke rumput gitu kan, terus random encounter gitu kan. Iya. Kalau sekarang lu bisa spesifik kayak nyari misalnya lu mau spawnnya si Pokemon ini di mana ya lu ke situ aja. Kalau nggak ada lu reset gitu kan. Soalnya gameplaynya Pokemon, gue juga nggak main Pokemon ya, gue nggak main yang sekarang sebenarnya. Sebenarnya gameplaynya tuh kayak gimana sih? Kayak lu open world aja terus nyari aja. Open world, yang main gamenya. Iya. Lu di Switch kayak. Lu open world, lu ada Pokemon di rumput gitu kan. Ada trainer, lu ngumpulin lu ngumpulin badge, abis itu lu jadi champion. Dasarnya gitu ya, cuman dengan ada musuhnya lah, ntar ada legendary apalah. Pokoknya dasarnya adalah lu adalah anak 10 tahun yang wanna be the very best like no one ever was. yang mau catch 'em all ya. Yang mau catch 'em all. Dikasih starter, abis itu ngalahin gym leader jadi champion. Itu yang kalau yang Arceus tadi gimana? Nah, kalau Arceus lu jadi researcher. Oh, jadi researchernya bukan Iya, jadi karena ini kayak champion, mau jadi champion. prequel gitu loh, kayak di tahun berapa gitu. Ke zaman dulu. Jadi lu Pokemon tuh masih hal yang menakutkan gitu, hal yang belum diketahui. Jadi lu sebagai researcher, lu harus nangkap Pokemon dan lu kayak riset gitu, kayak misalnya Pokemon ini, lu harus nangkap 10 kali, harus battle 10 kali. Itu buat ngerisetnya gitu loh. Itu apa yang lu suka dari game apa? Tadi ceritanya bagus apa gimana? Ceritanya beda sih. Beda aja, menarik aja. Beda aja. Jadi rasanya fresh kan. Soalnya kan nggak dari dulu kan selalu jadi champion gitu kan. Kalau ini kayak rasanya ada ceritanya kayak film gitu loh. Soalnya gue gitu yang tentang kayak film itu maksudnya, jadi kayak seru aja naratifnya lebih iya, seru. Pokemon tuh yang gue bayangin soalnya kayak di filmnya gitu loh. Yang dulu tahu kan ada apa sih kan detektif Pikachu ya. Iya itu kan. Iya. Itu kan lucu tau sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak gitu rasanya. Ngomongin soal film. Tahun ini pasti banyak lah film-film yang keluar. Mau film luar negeri, film lokal Indonesia. Apa kok yang jadi highlight buat lo tentang film tahun ini? Kalau misalnya kita ngomongin dari film Indo dulu kali ya. Boleh ya. Kalau Indo tuh yang paling pastinya kita harus mention adalah KKN. Desa Penari ya. Desa Penari mendapatkan 9,6 juta penonton. Amazing. Menghancurkan rekor-rekor sebelumnya. Iya, langsung dibabat habis. Iya. Berapa? 9 berapa tadi? 9,6. 9, ya, mau hampir 10. Mau hampir 10 gitu. Bentar lagi itu ngalahin Endgame di Indonesia loh. Oh, wow. Iya. Mungkin dia itu pasti udah ngalahin beberapa film-film Dan barat yang di Indonesia. Udah kan nomor 2 sekarang. Dan gue yamin kan ntar mau rilis lagi nih tahun ini, bulan ini. Itu pasti nyampe sih 10 juta kayaknya. Iya. Mau rerun lagi ke bioskop. Mau rerun lagi dengan nambahan berapa ada footage. ini ya kayak scene yang dibuang gitu ya. Ada di dekat sini gitu ya. Itu hebat itu kan sebenarnya mau rilis itu sebelum pandemi kan. Cuman karena pandemi bioskop tutup segala macam ditunda, tapi worth it ternyata ya. Kayaknya kayak hype-nya bener-bener terbangun gitu ya. Jadi kayak film-film horor lainnya yang walaupun bagus jadi ketutupan gitu. Misalnya Pengabdi Bisa Setan. dibilang ini nggak sih mau bikin setup debar gitu untuk film horor di Indonesia? Mungkin ya. Soalnya kayak banyak banget film horor lainnya kayak Pengabdi Setan 2, Ivana. Itu tahun ini juga ya? Iya, Kodrat gitu kan. Iya. Itu kan banyak banget. Dan masih banyak lagi sebenarnya, banyak banget lagi. Kita nggak bisa baca semua ya. Iya, itu kalau misalnya di horornya ya. Iya, itulah berarti film-film Indonesia yang menjadi highlight lu menurut lu. Masih ada beberapa lagi sih. Yang Lu mau Indonesia? gue sebut semuanya? Ya terserah di lu aja. Di Indonesia kan masih Jadi masih di Indonesia. Indonesia. Kayak lu tau gak sih awal tahun Penyalin Cahaya itu Oh iya, viral Iya. tuh. Bagus. Viral. Arawinda hebat. Keren lah. Ada juga yang suka Jakarta Fest Everybody akhirnya keluar juga. Oh iya. Ada film remake-nya
dari Korea Miracle in Cell Number Seven. 7 itu gue sayang banget gue nggak sempet nontonnya. Itu katanya sangat emosional rasanya kata nontonnya. Bagus, itu adaptasi dari Korea ya. Ada juga akhirnya Bumi Langit keluar lagi bikin Seasi yang terakhir ya. Ada juga yang November ini. pengen bikin apa namanya, pengen jadi rivalnya dari Bumi Langit Oke, tahu dengan Satria Dewa Gatot Kaca. ya. Itu tahun ini juga tuh. Iya. Ada, tapi kalau misalnya film Indonesia sih kalau gue ya, ada yang gue tahun ini gue suka banget itu satu sih, Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Itu gue Pasangga. Bagus. Itu kayak gue ngeliatnya kayak wah sekarang film action di Indonesia tuh bisa sampai segini ya, naik. Kayak menurut gue kayak bisa setup the bar action heist Sih. ya, heist lebih specifically heist. Heist sih. Dengan cerita itu penulisan maksudnya kayak rasanya rapi aja rasanya. Enggak yang ngerti nggak sih kayak ini mau ada action terus dibikin aja ceritanya biar actionnya ada gitu. Tapi ini berjalan barengan action dan ceritanya tuh jadi nggak saling menimpa satu sama lain gitu rasanya. Menyenangkan banget, gue suka banget. Menyenangkan. Mungkin kalau misalnya heist iya sih benar. Tapi kalau misalnya action menurut gue The Big Four lebih bagus. Oh iya. Itu di Netflix ya? Di Netflix. Dan sekarang jadi film Netflix nomor 1. Iya, kalau nggak salah ya gue pernah Sekarang ya, lagi sekarang komentar ya. Terakhir kita lagi syuting ini ya? Iya. Iya. Sangat itu hebat. Komedi dapet. menyenangkan banget kayak lu Seru. Kayak lu pengen just ya seru-seruan aja sih nonton seru ya, seru. Actionnya dapet, karakternya kena rasanya. karakter juga bagus, komedinya kena. Iya, just keren. Oke, berarti film Indonesia ada lagi? Ada. Kalau kan tadi lu paling bagus MRS. Yes, Mencuri Raden Saleh. Gua ngeri sedap. Oh, iya. Drama keluarga ya. Drama keluarga. Apakah ini relate dengan lu karena Dekat. Karena lu alasannya suku Batak kan? Alasannya Oh. dekat. Karena itu Iya. kayak suku Batak dan lumayan kental kan penceritaannya, semua karakter itu dibuat dengan rapi dan bagus gitu kan, dan penceritaannya itu sangat dekat sama gua. Iya. Kayak gua bisa relate gitu dengan Iya. dengan hubungan keluarga yang dialami di cerita yang tersebut. digambarkan di filmnya ya. Dan juga settingnya juga bagus kan, akhirnya di Danau Toba, tapi bukan kayak yang biasa, kayak bukan yang tempat-tempat genre gitu loh. Iya. Kayak emang ya tentu saja mereka tinggalnya di kampungnya di pinggir hutannya gitu kan, nggak mungkin mereka di tempat turisnya kan. Iya sih. Kalau di tempat turis ya, atau wisata gitu ya. Iya. Bagus sih, ceritanya sangat dekat dengan gua. Gue pun yang bukan suku Batak ya, gue ngeliatnya itu gue juga bisa beberapa relate, kayaknya buat beberapa orang-orang Indonesia bisa ngerasain juga gitu masalah-masalah keluarga kayak gitu. Dekat lah dengan beberapa orang. dekat. Iya, gue gak bisa ngerasain juga. Gua pengen sih, berharap gue pengen dapat kesempatan buat bisa bikin yang sedekat itu dengan gua ntar di next kedepannya. Ya, Menginspirasi gue sih buat bisa bikin yang deket kayak gitu. Amin. Amin ya. Lagi? Itu sih kalau Indonesia. Lalu saya tinggal yang luar negeri ya? Luar negeri. Oke. Kalau gue sih yang apa ya, hari ini tuh tahun ini jadi highlight buat gue tuh Black Panther 2 sih. Karena ada emosional aja lah, kayak ini tribute buat Chadwick kan, almarhum Chadwick yang passed away beberapa waktu lalu. Gue yakin mereka sangat effort gimana macam, ceritanya agak dirombak karena menyesuaikan dengan ya passingnya Chadwick gitu, dan dilakukan dengan eksekusi dengan cara terbaik lah gitu. Ya bagus aja gitu. Gue emang suka Black Panther sih. Black Panther pertama gue juga suka banget. Black Panther 2 gue suka. Ngenalin Namor segala macam gitu-gitu. Bagus ya emang Black Panther 2 kan. Seperti ya, opini gue gak berubah lah guys dari episode sebelumnya tentang Black Panther. Iya. Kita emang opini gue juga gak berubah ya. Iya, jadi nonton aja buat opini tentang Black Panther. Bagus. Halo gimana? Gue ada 3 yang menurut gue jadi highlight. Oke. Tapi mungkin honorable mention dari yang lain ya. Ada Batman tahun ini keluar dengan Oh iya, tahun ini Batman ya? Iya. Shortnya adalah itu adalah film detektif yang bagus, tapi mungkin bukan film superhero ya? Bukan film Batman yang bagus. Iya. Tapi adalah film detektif yang bagus. Iya, benar-benar. Ada The Batman, ada Avatar 2 akhirnya keluar. Iya, The Way of Water. The Way of Water 3 jam. Setelah berapa tahun tuh yang pertama itu ya? Udah berapa belas ya itu? 15 tahun ya. Gila. Katanya sih nextnya ke Avatar 3, 4, 5 tuh gak bakal selama itu sih. Karena Avatar 3 aja sekarang udah kelar syuting. Oh iya? Iya. Gue sih baca, gak tau bener atau enggak ya, kayak rough cut-nya tuh kayak 9 jam gitu. Oh iya, gue pernah dengar di berita di radio. Ada 9 jam, oh bayangin nonton 9 jam, mana lo anjir. Dari pagi sampai malam anjir. Kayak orang kerja gak sih, kayak 9 to 5 8 to 5, 9 to 5 gitu anjir.
Jadi film luar negeri paling bagus nomor 3 itu menurut gue adalah RRR. Itu film India. Itu film India yang sangat seru. Itu menceritakan tentang pertemanan. Itu Bollywood dibikin to the extreme dan done well. Oh iya. Iya. Harus nonton guys. RRR. Bagus. RRR. Nomor 2 itu adalah Top Gun Maverick. Itu adalah film high octane. Lu apa kalau kalian sempet nonton di bioskop, rasanya di dalam pesawat tuh kerasa banget, kenceng banget gitu kan. Apalagi ya syutingnya Tom Cruise kan beneran di dalam pesawat jet gitu. Dan dia biasanya kan juga nggak stuntman nggak sih? Iya. Biasanya gitu ya. Di mana kayak gue udah bosen dengan banyak CGI ini kayak digunain ngerasain gitu mereka di dalam pesawat. Organik lah ya. Organik gitu. Beberapa shot beberapa shot pesawat tuh real gitu kan. Enak, fresh gitu rasanya. Yes. Dan ngomongin fresh adalah ya nomor 1 Everything Everywhere All at Once. Wih. Itu adalah top nomor gue nomor 1. Itu bagus banget sih. Itu bagus banget. Rasanya ceritanya bagus, itu ngomongin apalagi multiverse lagi viral, kan. lagi rame kan. Nah, mereka packagingnya dengan mereka punya different approach terhadap multiverse di situ kan. Dengan budget yang seperempatnya Marvel paling. Iya. Dan ceritanya bagus banget. Itu cerita keluarga padahal. Tapi itu premis dasarnya tuh tentang keluarga itu. Iya, tentang apa sih namanya? Itu keresahan beberapa keluarga Asia yang apa sih sama nyokapnya gitu kan anaknya. Iya, dan anaknya tidak mau dikekang gitu kan. Karena hubungannya jauh, ditambah lagi dengan ekonomi dan segala macam. Tapi dipackage dengan multiverse gitu kan. Iya, keren ya. Keren. Ceritanya sebenarnya premisnya sederhana tapi di packagingnya dengan ciamik lah gitu. Ya, dan action scene-nya juga bagus gitu kan. Bagus. Well done lah pokoknya. Well done banget. Bagus lah. Oke. Apalagi sih kita mau bahas apa lagi? Ya kalau misalnya ngomongin tentang media film ya berarti kita harus ngomongin tentang yang bukan di layar lebar ya. Bukan layar lebar, sebuah media lain. Medium lain selain live action. Animasi. Dan tentunya dari animasi dari Jepang yang sangat kita suka. Sangat kita wibu dan kita bangga. Jadi ini adalah Anime of the Year. Anime of the Year. Oke, Anime of the Year. Menurut lu apa Anime of the Year? Banyak sih ya sebenarnya. Banyak banget anime kayak bisa ya season baru dari anime keluar tahun ini. Ya gua dari awal tahun sih gua Attack on Titan mungkin. Attack on Titan season terbarunya kan. Yang dia udah jadi udah rambling, udah berjalan segala macam. Rame dan ya seru aja lah. Hype-nya juga di mana-mana. Sama satu sih sebenarnya yang highlight buat gua. Yaitu arc barunya Bleach. Thousand Year Blood War. Karena Bleach kan udah lama banget nih. Udah lama banget gak keluar animenya kan. Nah, karena sekarang keluar dari segi produksinya, kualitas semuanya wah, naik level gitu rasanya. Bagus ya? Bagus banget. Menyenangkan semuanya, bagus. Itu jadi highlight buat gue tahun ini. Bleach tahun ini buat gue. Bleach ya. Kalau gue sih ada 10. Gue bikinnya top 10. Ya dong. I can prepare bro. Gue tahun ini kayaknya tahun terbanyak gue nonton anime. Jadi gue bisa punya kredibilitas buat bikin top 10. Wow. Apa ini kan namanya opini. Tapi opini gue paling benar. Ini opini ya, tapi gue valid sih. Kalau kalian Oke, silakan top 10 lu. Jadi dari nomor 10. Dari nomor 10. Demon Slayer Entertainment District menurut gue. Purely karena animasinya. Animasinya bagus banget. Walaupun ceritanya sangat biasa aja, cuman Ufotable bagus. Lo hebat buat bikin animasi. Uzui lawan siapa namanya Gyutaro. Nomor 9. Licorice Recoil. Sebuah anime original. Jackson ngasih jempol tuh. Di-approve sama Jackson. Anime original dia. Oke. Oh iya. Anime original tidak ada manganya dan Iya. Okay. Basically John Wick tapi waifu. Yes, Itulah impian cowok-cowok zaman sekarang. John Wick tapi waifu. Tapi di package juga bagus kayak actionnya bagus bukan kayak tipe yang fan service gitu. Emang action aja. Oke. Dan ceritain tentang ada organisasi gitu kayak John Wick. Oke. Nice. Nomor 8, My Driver Darling. Iya, oke. Dan dia menang Best Girl di situ, oke? Saya sudah bilang dari episode sebelumnya. Mari kita go adalah Best Girl.
Ya tapi di luar dari itu memang ini adalah cerita, walaupun cerita romance yang basic ya sebenarnya, tapi chemistry mereka lumayan bagus. Bagus. Marin dan Gojo memang adalah. Ya, lu opini lu selalu valid, gua nggak membantahkan dari tadi kan. Kalau opini mau valid kok salah. Dan selanjutnya adalah Spy Family. Spy Family. Kayaknya menurut gua adalah Itu keluar tahun ini nggak sih? keluar tahun ini. Iya. Anime paling populer tahun ini. Iya sih betul. Semua orang tahu lah bagaimana Semua orang lucunya Anya, iya. bagaimana kerennya Yor dan bagaimana gantengnya Lloyd. Ganteng digadang-gadang ganteng. Iya, dibilang kayak gitu sih. Kayak nggak apa-apa. Dan memang di luar dari cerita itu ada cerita yang sangat simple dan memang cocok buat orang-orang buat nonton. Nggak yang berat gimana banget story-nya. Iya kayak premis juga lumayan seru kan. Iya. Buat dapet menangin politik gitu kan, mereka harus yang satu spy, yang satu assassin, anaknya tuh telepat gitu kan, telepati. Which kayak nggak bakal lu temuin sehari-hari sih. Iya. Tapi seru aja. Dan seru aja apa namanya chemistry mereka. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah Urushi Yatsura. Itu adalah anime remake dari tahun-tahun dulu lah, anime dulu banget itu. Itu yang pembuatnya sama kayak Inuyasha. Oh ya. Ya. Jadi komedinya bagus. Emang Urushi Yatsura adalah komedi yang komedi yang sangat bagus, karakternya bagus dan itu adalah remake yang bagus. Itu aja sih. Nice. Nextnya AOT. Attack on Oke, Titan. yang kayak gue Iya. season terakhir. Itu kelima AOT. Kenapa? Mungkin karena belum tamat sih, anjir tanggung. Kayaknya dia emang sengaja tahun 2023 ya karena pas Iya. 10 tahunnya Pas dia. 10 tahun. 10 tahunnya Pasti. Attack on Titan berjalan. Tapi emang bagus ya AOT dan emang selalu bagus, itu adalah anime favorit gua. Oh iya? Ya anime favorit gua aja nomor 5 loh. Wow, berarti nomor 4 321-nya keren nih. Anjay. Nomor 4 adalah Mob Psycho season 3. Oke. Kenapa? Karena Mob Psycho itu adalah anime yang bagus ya, ceritanya sebenarnya simple tapi actionnya bagus dan ini kebetulan adalah endingnya dari Mob Psycho. Endingnya tamat akhirnya Mob Psycho. Dan bagus lah endingnya, sebuah ending yang bagus. Oke, enggak apa-apa. Yang ketiga ini adalah anime, kayaknya anime yang paling yang hype. Sangat hype. Apa sangat hype? Sangat hype, sangat diantisipasi dari tahun lalu adalah Chainsaw Man ya. Karena manganya bagus banget. Manganya bagus banget. Sengaja gue nggak baca manganya karena gue pengen coba rasain. Ya, visual. Apakah anime ini overhype? Iya. Tapi apakah bagus? Iya. Kenapa overhype? Belum sebagus yang orang-orang bilang. Tapi memang bagus sekali sih. Mappa sangat bagus menganimasiin Chainsaw Man dan memang ceritanya sebenarnya masih standar sih so far ya. Karena belum lanjut lagi kan. Belum lanjut. Mungkin di belakangnya bakal bagus banget. We'll see. Oke. Nomor 2 adalah Cyberpunk Edge Runner. Iya, itu termasuknya anime ya. Anime. Gue nggak nyangka anime adaptasi game. Iya, tapi setelah gue lihat dari Studio Trigger ya, bagus banget emang. Dalam 10 episode mereka bisa menceritakan sesuatu yang bagus, yang rapi dan sedih gitu kan. Emosional dapet. Iya. Karakternya Lucy dan yang lain-lain gitu kan bagus gitu kan. Dinamikanya rasanya ini lah ya. Ya, dan bagus, itu membuat gue pengen main Cyberpunk gitu. Night City itu sangat dibuat dengan bagus. Oke. Dan yang nomor 1 menurut gue adalah Kaguya-sama Love is War. Itu adalah top nomor 1 menurut gue anime of the year. Biasanya belum approve nih gimana? Nggak tahu gitu. Oh nggak tahu. Bagus. Oke. Itu adalah anime romance paling bagus menurut gua. Setupnya bagus, payoff-nya bagus juga. Itu keluar tahun ini ya? Season 3-nya Last season itu tamat? belum last season, tapi kayak klimaksnya tuh. Oh, oke. Best arc-nya tuh di sini. Puncak-puncaknya ya? Dan mereka bener-bener ngeanimasinya tuh with care and love gitu loh. Oh. Bagus banget lah. Gue seneng banget itu kayaknya anime tahun ini yang gue udah kasih 10 dari 10 itu dong. 10 dari 10? Iya. 10 out of 10? Iya. Karena gue jarang, menurut gue jarang banget ngasih 10 dari 10. Sampai sekarang kalau lihat kayak 10 dari 10 gue tuh belum ada 10 anime. Oh iya. Belum ada. Berarti mahal ya profil dari lu ya? Mahal, karena kan profil gue palit. Palit ya. Udah seumur hidup kan, hidup dia dikasihkan untuk anime kan. Ya ngomongin soal hidup lah, dia ngomongin hidup lu dedikasikan. Apakah bener dia dedikasikan buat anime? Enggak dong. Gue belum selesai sih. Di luar dari itu juga banyak bro. Belum selesai. Udah bridgingin. Sorry bro. Gak apa-apa. Gue kira top 10 lu sudah. Oh, mau ada honorable mention. Ada honorable mention bro. Banyak banget anime ini terjadi. Balik lagi karena mungkin anime besar banget di tahun ini buat gue. Jadi banyak banget yang bisa gue sebut.
gue cepet aja kali ya. Tadi Bleach udah balik, Naruto 20 year anniversary kan? Iya betul. Hunter x Hunter balik, Hunter Iya. manganya balik. One Piece, Wano akhirnya kelar. Akhirnya keluar. Udah berapa tahun Wano ya? Iya, Wano tuh panjang banget loh ini. Oh, akhirnya Wano keluar dan di manganya juga udah nyampe arc baru ya. Udah mau mulai arc baru. Udah arc baru. Ya kita nggak bakal spoiler ya. Ya. Silakan. Oke, akhirnya Wano kelar. Buat yang nonton anime tahun depan bakal lihat arc Wano kelar pasti. Iya harusnya ya. Iya. Sekarang udah lagi klimaksnya harusnya sekarang. Habis itu beberapa manga kelar seperti Kaguya yang tadi gue bilang gue suka, kira manganya tamat. Tamat. Oke. Bagus manganya tamatnya. Fire Force juga tamat. Oh iya. Ya. Manganya. Anime belum ya? Belum. Jojo Part 6 The Original Joestar Timeline tamat akhirnya. Banyak banget yang tamat tahun ini. Dan yang paling besar adalah akhirnya Ash Ketchum has become the very best like no one ever was. Setelah 25 tahun? 25 tahun. 25 tahun ya. Ash Ketchum akhirnya 25 tahun grinding menjadi World Champion. Tapi dia masih 10 tahun. Agingnya beda ya, beda Iya. time relativity. Gue selalu pengen sebenarnya Ash Ketchum tuh menang kan. Tapi akhirnya setelah udah di-announce dia menang dan akhirnya bakal pensiun, ada rasa sedihnya coy. Iya, rasanya tuh kayak lu sebenarnya kayak ada dikit-dikit ada banget sih. Kayak ini kayak rasanya kayak temen lu gak sih? Iya. Bro udah nyampe sini lo akhirnya gitu kan. Iya, sama kayak Naruto waktu tamat. Iya, kan? Naruto waktu tamat. Iya. Sama ini kayak Perjalanan ada lu jalanin bareng-bareng, struggle. gue nggak nonton semuanya sih, temen waktu gue Iya. Ash Ketchum dari kecil dari kecil tim dan masih song- kecil ya. dan tim songnya kan I Wanna Be The Very Best Dan akhirnya dia He dia mencapailah sebuah goalnya gitu kan. Betul. Dan ya katanya ada kabarnya juga mau lanjut lagi tapi nggak sama Ash ya. Ya udah Beda beda series protagonis. Protagonisnya beda lagi. Gue seneng banget akhirnya ada salah satu temen gue goalnya sudah tercapai tahun ini. Oh, sukses. Apakah goal sudah tercapai tahun ini? Goal gue tahun ini gue nggak. Here's the thing sih. Sebenarnya gue nggak yang tahun lalu gitu, gue nggak yang kayak set up goals like yang pokoknya tahun ini gue harus ini, tahun ini gue harus ini. Jadi kayak gue anaknya yang selalu udahlah besok ada apa jalanin aja gitu. Jadi ya tahun ini banyak lah, tapi apa yang bisa dibilang hal-hal yang bisa gue highlight lah, bisa diceritain kayak gue personally tahun ini dapat sebuah project kan, sebuah kerjaan syuting yang terbesar yang pernah gue jalanin sebenarnya. Produksi yang lumayan besar dan ngasih pelajaran banyak buat gue. Terlepas dari duitnya pas segala macam ya, tapi rasanya tuh kayak rasanya gue level up rasanya bro. Ketemu senior kakak abang di sana, diajarin banyak, rasanya keluar dari situ kayaknya belajar banyak gitu. Itu tuh yang awal tahun gue dibuka dengan itu, menyenangkan sekali. Lalu ya akhirnya bersama kalian ngebangun podcast ini lah tahun ini. Itu adalah highlight yang personal lah buat gue lah, kayak akhirnya bikin sesuatu terus jalan gitu. Lu pernah gak sih kalian kayak ada wacana-wacana sama temen ya dulu ya, kita bikin ini terus kayak lama-kelamaan gak jalan gitu. Kayaknya ini wacana bersama temen gue yang paling jalan sampai sekarang gitu, bikin podcastan ini gitu. Itu sih gue. Ya sama ya seneng juga lah tahun ini ngelihat apa namanya event-event tadi kita bilang event-event berjalan dengan normal karena pandemi udah turun ya. Jadi ya ikut seneng lah rasanya. Itu sih kayaknya tahun ini gue. Ada dari gimana kalau dari lu? Personal lu di tahun ini? Ya kalau ngomongin jujur-jujuran ya bukan tahun terbaik sih ya. Banyak banget goals yang tidak tercapai. Oke. Cuman ya balik lagi seperti yang gue bilang di episode awal ya, kayak pesan yang gue dapat dari satu anime yang gue nonton. Tai ya, dapat pesan dari anime anjing. Katanya anime buat anak kecil. Ya emang hidup tuh sedih zamannya, ya udah gitu kan. Life is sad and that's okay gitu kan. Dari anime apa itu? Kayak pernah denger. Dari Evangelion. Oh, oke. Dari Evangelion. Yang gue belum selesai nonton itu ya. Iya. Sorry. Gue kayak ya udah, mungkin gak semua yang lu pengen di hidup ini bisa lu dapetin kan. And that's okay. And that's okay, gak apa. Mungkin juga bukan tahun ini dan bukan berarti nggak dapet tahun ini kedepannya lu harus nyerah kan. Betul. Itu yang gue pelajarin ya, gue berusaha buat stay positif. Gue ikutin vibe dari teman-teman gue buat tetap positif, keep an open mind, cari banyak banget apa namanya opportunity gitu kan.
Dan gue juga senang gue akhirnya bisa traveling lagi. Iya. Awal tahun itu menurut gue adalah hal yang menyenangkan buat lu senang traveling juga ya? Gue senang traveling, akhirnya gue bisa traveling lagi pertama kali sendiri lagi setelah berapa tahun gitu kan. Ya dia kayak di kemarin kan lu ceritakan lu ke Bali kan sekarang. Gue ke Bali, jadi senang lah. Dan gue kalau misalnya ngomongin tentang regret sih gue nggak regret sih. Ada ya. Beberapa goals yang gue set up di tahun ini nggak tercapai karena tertimbun dengan betapa banyak pencapaian yang gue akhirnya dapatkan lagi di sini. Seperti akhirnya ya benar kata lu, gue banyak banget wacana tahun ini yang terjadi, tapi yang ini jadi gitu. Iya kan kayak pasti bukan kita doang, pasti ada aja yang dengar kayak wacana-wacana gimana, terus kayak lama-lama lepas. Ngomong-ngomong soal wacana apa lu? Tahun depan ya? Seperti layaknya orang-orang di dunia akhir tahun pasti bikin kata namanya resolusi. Resolusi gimana? Kita aja dari kita berdua apa? Ya dari masing-masing dan kita berdua boleh lah. Silakan. Yang pertama, ini resolusi yang paling basic dan pengen gue niatin coy. Oke. Gue pengen nurunin berat badan. Sumpah lu. Okay. Gue merasa gue udah gendutan banget. Gue merasa lagi nggak saklek gitu, nggak yang gimana gitu ya? Iya nggak. Gue nggak pengen se-fit kayak six pack gitu kan. Cuman gue pengen gue kurusin badan lagi sih. Oh, oke. Get in shape. Iya, gue merasa selama gue jalan-jalan dan selama gue pergi kerja tuh kayak ya Allah. Bukannya Fabika gitu ya Allah. Pas mandi tuh kayak ya ampun. Lo kayak liat di kaca gitu ambil mandi gitu ya. Yang pasti itu gue pengen coba kurusin badan. Silakan. Setidaknya balik ke waktu gue masih prime, masa prime dulu ya. Iya, waktu gue peak. Iya, gue inget masa peak lu. Itu sih gue pengen yang paling utama sih. Iya. Oke. Ada lagi? Mungkin itu sih. Itu aja. Ada lagi, cuman mungkin secara personal itu yang paling utama. Iya. Kalau gue ya, ini berarti lu ngeliatin gue berarti ada ke gue nih. Iya. Sebenarnya gue secara general gue pengen ini sih, ya podcast ini tetap berjalan secara konsisten lah. Kita kan punya plan-plan ya, kita punya wacana, keinginan yang pengen kita eksekusi lah, kita realisasikan ya. Semoga dipertemukan aja sih waktunya, jalannya segala macam sih. Semoga podcast ini bisa berjalan lagi biar kita bisa bikin annual ini year review-nya, jangan sekali doang. doang. Iya betul. Ya senang lah soalnya bisa menghibur teman-teman di rumah. Ya semoga kalian semua terhibur di beberapa episode awal-awal. Semoga juga nggak banyak drama sih tahun depan ya. Ya pas itu susah sih, pasti ada aja sih. Kita. Oh kitanya. Iya. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ya pasti kalau ada pun sebisa mungkin kita jalanin. Kita hadapi. Anjay. Wise banget. Semoga banyak banget akan film-film tahun depan bakal semoga bagus-bagus, termasuk animenya. Semoga game-game tahun depan juga bagus lah. Iya, film, game, anime, whatever. Iya, kita makin banyak bahan buat kita omongin ya. Iya. Pakisnya tetap jalan jadi. Dan semoga Paul dapat jodoh tahun depan ya. Iya. Karena harusnya tahun ini sebenarnya. Wadah. Itu enggak usah dicari. Enggak usah. Semoga Jackson juga dapat ketemu jodohnya ya. Ya, semoga juga event-event yang kemarin diundur bisa betul. Dan juga yang event yang sudah berhasil sudah meningkat lagi. Yang paling dekat sih kayaknya Komikuro. Event ibu terbesar mungkin next bulan Maret. Oh, tadi ini kayak lumayan nih. Iya, lumayan. Ya udah. Ya banyak juga lah. Semoga. Pokoknya intinya semuanya all the best lah. All the best, semoga yang terbaik dan udah sih kayaknya. Yeah. Kita ada ini kali ya. Kita semoga mulai ada sponsor ya, ada built-in mungkin boleh ya. Iya, mungkin. Boleh banget ya. Kita udah nyiapin space nih, meja ini kayak meja podcast di Kobuzer ini gede loh. Bisa lah ada apalah di sini iPad, ada iPad apa gimana gitu ya. Apa di sini ada TV apa. Bisa, kita bisa. Iya kan? Iya, bisa kita. Ya, semoga itu tidak menjadi sebuah semoga. Woi, keren. Semoga enggak hanya sekedar semoga ya. Iya. Jadi jadilah bisa terrealisasikan. Ya, salah satu lah sebenarnya realita berat badan gitu kan. Itu mah dari diri lu sendiri tahu sebenarnya Ul. Maksudnya lu berharap gimana? Lu ya sendiri juga harus mau dari kemauan. Emang nggak bisa gue berdoa doang, nggak bisa nggak bisa ya gue berdoa doang terus dapet ya gitu. Iya. Gue pengen berdoa aja, gue bangun tuh kurus gitu. Semoga kalau bisa sih enak sih. Iya. Tapi nggak bisa.
Kayaknya udah habis lah ya sepertinya. Sudah gitu aja, tahun ini memang penuh dengan Naik turun. banyak yang kehilangan, banyak juga yang mendapatkan, banyak. Yes. Ini tahun yang baru sih, maksudnya apa sih namanya, setelah pandemi ini kayak semua orang mulai rebuild lagi sih. Iya, udah mulai kembali ke normal. Berjalan lagi maju terus lah ya. Era baru dari post pandemi lah pokoknya. Post pandemi keren ya. Pokoknya ya. Iya. Era yang baru kayaknya. Iya. Ya, semoga kita semua lah bisa tetap baju berdiri lagi dan berkembang terus lah ya. Dan juga diberkati. Oke. Gitu aja, teman-teman. Thank you yang udah nonton. Terima kasih, Selamat teman-teman. ya. Say bye-bye.